Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada hari ini kita masuk ke hari 13, yaitu masuk ke dalam pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif, di mana kita sudah melewati 12 hari pertama, yaitu pendalaman materi yang berisi analisis materi berbasis masalah, literasi, numerasi, dan odds. Apa saja yang akan kita lakukan pada hari 12 hari berikutnya? Dan di sini ada 4 tahap. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng agar terus terhubung dengan channel Ayo Belajar channel nomor 1. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan pada 3 hari pertama, yaitu pada langkah keempat, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Kemudian yang langkah kelima yaitu penentuan solusi, langkah keenam pembuatan rencana aksi, yang ketujuh pembuatan rencana evaluasi. Pada langkah 4 ini, eksplorasi alternatif solusi, ada berapa harikah kita dalam kegiatan ini? Yuk kita simak di sini. Aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran, eksplorasi alternatif solusi, hari ke-13, 6 JP. Vicon sekurang-kurangnya 3 JP setiap hari. Aktivitas mahasiswa yang pertama mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK hasil riset sederhana. Aktivitas dosen atau guru pamong membimbing mahasiswa dalam mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi. Yang kedua, melakukan kajian literatur untuk mengeksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Dosen membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melakukan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi. Yang ketiga, mahasiswa melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah dan rekan sejawat di sekolah. Pakar yang ditentukan secara mandiri untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Yang ketiga, membimbing mahasiswa dalam melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, pakar yang ditentukan secara mandiri untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Selanjutnya, aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, ini masih langkah keempat pada hari ke-13, melakukan diskusi pros dan cons terkait eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasi, numerasi, dan karakter sesuai bidang studi yang diajarkan dan karakter siswa termasuk ABK melalui pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Keempat, ini untuk dosen mendampingi mahasiswa dalam melakukan diskusi pros and cons terkait eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasi, numerasi, dan karakter sesuai bidang studi yang diajarkan dan karakteristik siswa termasuk ABK melalui pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Yang kelima, melakukan presentasi hasil alternatif solusi berdasarkan indikator pada LK hasil riset sederhana. Kemudian dosen dan guru pamong mendampingi mahasiswa untuk melakukan presentasi hasil alternatif solusi berdasarkan indikator pada LK hasil riset sederhana. Lalu pada kegiatan selanjutnya, ini adalah format dari
eksplorasi atau LK 2.1, eksplorasi alternatif solusi. Nah, nomor 1, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, akar penyebab masalah, kemudian kolom 3, eksplorasi alternatif solusi, kemudian analisis alternatif solusi. Tips mengisi LK 2.1. Bagaimana cara mengisi LK 2.1? Nah, ini untuk kolom 1 itu masalah terpilih yang akan diselesaikan bisa diketik ulang atau di copy paste dari LK 1.4 ke kolom 1. Kemudian yang kolom 2, akar penyebab masalah, ketik ulang atau copy dari LK 1.4 ke kolom 2. Nah, ini artinya isinya adalah sama persis. Dari LK 1.4 kita tuangkan ke dalam LK 2.1 kolom 1 dan kolom 2. Kemudian kolom 3 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Nah, ini diisi dari hasil kajian literatur, wawancara kepala sekolah dan guru, kepala sekolah, pengawas dan pakar. Ini kita pilih salah satu boleh atau 2. Bisa kita masukkan ke sini. Nah, di sini hasil dengan guru atau kepala sekolah, di sini hasil pengawas atau pakar. Lalu kemudian analisis alternatif solusi diisi berdasarkan hasil analisis dari hasil kajian literatur, wawancara kepala sekolah, pengawas atau pakar. Ini disesuaikan dengan kemungkinan implementasi di kelas saudara. Jadi bisa kita pilih dari sini, dari kajian literatur maupun dari hasil wawancara ini kemungkinan yang bisa kita gunakan, baik dari segi kelemahan pros maupun kelebihan cons. Kemudian ini ada contoh LK 2.1 yang sudah diisi. Jadi ini tadi dari LK 1.4, masalah terpilih yang akan diselesaikan, tertuang ke kolom 1 dan 2 LK 2.1. Lalu pada kolom 3 dan 4 ini yang akan kita kerjakan. Nah, ini kita buat berdasarkan hasil kajian literasi dan wawancara, kajian literatur dan wawancara. Lalu di kolom 4 ini berdasarkan hasil analisis terhadap eksplorasi alternatif solusi, maka diperoleh alternatif solusi sebagai berikut. Ini sudah menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini ya. Jadi semakin kita memahami maksud tujuan dari masing-masing isian LK, nah, maka kita akan diberikan kemudahan dalam mengisinya. Ini narasumber tadi, yaitu guru, bisa pengawas, dan kepala sekolah. Ini untuk explore kolom eksplorasi solusi. Kemudian tips dalam mencari literatur untuk pengisian LK 2.1. Pertama, pahami masalah dengan baik. Gunakan kata kunci yang spesifik dalam pencarian dengan literatur, contohnya masalah motivasi belajar siswa rendah. Kata kunci peningkatan motivasi belajar siswa. Yang kedua, kemudian pilih literatur yang berisi solusi yang relevan dengan masalah. Jadi kita mencari literatur untuk solusi. Kemudian tips dalam mencari solusi pada literatur untuk pengisian LK 2.1. Pahami literatur yang dianggap relevan dengan membacanya berulang-ulang. Pahami artikel dari jurnal proceeding. Solusi biasanya muncul pada bagian pendahuluan dan kajian pustaka pembahasan. Nah, ini tips dalam melakukan wawancara untuk pengisian LK 2.1. Pahami masalah dengan baik, buat list pertanyaan yang berfokus pada eksplorasi alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah motivasi belajar siswa rendah. Pertanyaannya apa dan bagaimana? Misalnya, menurut Bapak atau Ibu, solusi apa yang dianggap tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Kemudian bagaimana strategi atau cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang terakhir, pahami hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai eksplorasi alternatif solusi. Ya, terima kasih. Ya, nah jadi itu tadi mengenai tips. Ya, nah, ya rekan-rekan guru, demikian mengenai
tips cara mengerjakan LK 2.1. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam mengerjakan LK 2.1. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.